Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini Dwi Wahyuni dengan NIM J1A119164 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Firdayatun dengan NIM J1A119121. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Cahyani dengan NIM J1A119133. Perkenalkan, nama saya Mimi Kasmiati dengan NIM J1A119150. Nama saya Asri Nur Amalia dengan NIM J1A119099. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hak serta kewajiban dokter dan pasien. Langsung saja. Pengertian hak dan kewajiban. Baik, kita langsung saja pada materi. Pengertian hak dan kewajiban menurut Joko Wiono adalah: hak merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Lain halnya dengan menurut Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak merupakan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak bisa dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian kewajiban adalah memberikan sesuatu yang diberikan oleh pihak tertentu, namun tidak ada pihak lain manapun yang dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya, hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban yang sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain, dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban. Hak-hak pasien. Hak pasien yaitu hak pribadi yang dimiliki setiap manusia sebagai pasien. Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang diterimanya. Hak-hak masyarakat sebagai sasaran pelayanan kesehatan atau lebih spesifiknya lagi penderita atau pasien sebenarnya merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang universal. Dalam deklarasi hak-hak asasi manusia, Declaration of Human Rights dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1948 dirumuskan ketentuan tentang hak-hak pasien sebagai berikut: hak untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi, hak dihormati sebagai manusia tanpa memperhatikan keturunannya, dan hak setiap orang berhak mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KEDOKI telah juga dirumuskan hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati secara wajar dengan standar profesi kedokteran sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya. Kemudian hak menolak prosedur diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya. Kemudian hak memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya. Hak kerahasiaan dan rekam medisnya atas hak pribadi. Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan rumah sakit. Hak berhubungan dengan keluarga, penasihat atau kerohanian, dan lain-lain yang diperlukan dalam perawatannya. Hak memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rongseng atau X-ray, ultrasonografi atau USG, CT scan, magnetic resonance imaging atau MRI, dan sebagainya. Kewajiban pasien. Kewajiban pasien adalah hal-hal yang harus diberikan pasien kepada petugas kesehatan.
Petugas kesehatan tidak seharusnya mengutamakan kewajiban-kewajiban pasien terlebih dahulu sebelum memenuhi hak-hak pasien. Hak-hak pasien harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban mereka terhadap petugas kesehatan. Secara garis besar, kewajiban pasien yaitu yang pertama, memeriksakan diri sedini mungkin pada petugas kesehatan. Banyak kasus komplikasi, penyakit, dan kematian yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila sedini mungkin penyakit tersebut terdeteksi dan memperoleh pengobatan segera. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini, pasien berkewajiban untuk memeriksakan diri sedini mungkin ke petugas kesehatan. Kewajiban yang kedua yaitu memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya. Sering terjadi pada pasien yang datang ke petugas kesehatan atau dokter memberikan informasi yang tidak jelas dan lengkap tentang tanda-tanda atau gejala-gejala penyakit yang dialami dan dirasakan. Hal itu dapat merugikan pasien itu sendiri karena informasi yang tidak lengkap mengakibatkan pengobatan yang tidak tepat, bahkan pengobatan yang salah. Kewajiban yang ketiga yaitu memenuhi nasihat dan petunjuk dokter. Masalah kepatuhan pasien terhadap dokter merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam proses penyembuhan penyakit. Karena misalnya untuk penyakit-penyakit yang membutuhkan proses penyembuhan yang cukup lama, banyak pasien yang tidak sadar ataupun karena ketidaktahuannya yang tidak mematuhi petunjuk atau anjuran dokter sehingga menghentikan apa yang harus dilakukan, sehingga mereka tidak mendapatkan penyembuhan secara total. Kewajiban yang keempat yaitu menandatangani surat-surat pernyataan persetujuan tindakan atau informed consent. Apabila dalam proses penyembuhan penyakit, petugas kesehatan atau dokter harus melakukan invasi atau operasi terhadap pasien, maka pasien berkewajiban untuk menandatangani surat pernyataan atau informed consent yang telah dibuat oleh dokter sebelumnya. Apabila pasien dalam keadaan tidak sadar, maka informed consent tersebut dapat diberikan kepada anggota keluarganya. Kewajiban yang kelima yaitu yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh. Faktor keyakinan kepada petugas kesehatan atau dokter berpengaruh terhadap proses penyembuhannya. Dalam psikologi, keyakinan kepada seseorang ataupun urusan sesuatu akan menimbulkan efek sugesti. Kewajiban yang keenam yaitu melunasi biaya perawatan, biaya pemeriksaan, serta biaya pengobatan. Bagaimanapun, membayar biaya perawatan, pengobatan, jasa medis, dan sebagainya itu harus dipenuhi karena hak-hak pasien telah diterima sebelumnya. Hak-hak dari dokter. Adapun hak-hak dokter yaitu pertama, dokter berhak untuk membuka praktik asalkan sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan. Yang kedua, dokter berhak untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap dan tepat tentang pasien dari pasien itu sendiri maupun dari keluarga pasien yang bersangkutan. Yang ketiga, dokter harus bekerja sesuai dengan standar profesinya sebagai seorang dokter. Yang keempat, dokter berhak untuk menolak dalam melakukan tindakan medis apabila bertentangan dengan hukum kesehatan, agama maupun hati nuraninya. Yang kelima, dokter berhak untuk mengakhiri hubungannya dengan pasien apabila menurut penilaiannya kerjasama pasien dengannya tidak ada lagi gunanya kecuali dalam keadaan yang darurat. Yang keenam, dokter berhak untuk menolak pasien yang bukan di bidang spesialisnya kecuali dalam keadaan gawat darurat. Yang ketujuh,
hak atas privasi dokter, di mana apabila ada petugas kesehatan maupun pasien yang mengetahui tentang data-data dokter tersebut diharapkan untuk tidak menyebarkan. Yang kedelapan, dokter berhak untuk mengeluarkan surat-surat keterangan yang bersangkutan dengan pasiennya. Yang kesembilan, dokter berhak menerima imbalan dari pasien maupun keluarga pasien apabila dokter tersebut telah melakukan kewajibannya untuk mengobati pasien. Yang kesepuluh, dokter juga berhak untuk menjadi anggota seprofesinya. Dengan kata lain, dokter berhak menjadi anggota dalam Himpunan Ikatan Dokter Indonesia. Yang ke-11, dokter berhak untuk membela diri apabila ada pasien maupun keluarga pasien yang mengeluh bahwa kerja atau kinerja dari dokter tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kewajiban dokter. Baik, langsung saja. Profesi dokter merupakan profesi yang bersifat kemanusiaan, yaitu melayani anggota masyarakat yang mempunyai masalah dengan hidup dan mati, yang menderita dan yang kesakitan. Itulah sebabnya mengapa dokter harus senantiasa mengutamakan kewajibannya ketimbang hak-haknya atau kepentingan pribadinya. Profesi dokter dalam menjalankan kewajibannya berlaku Aequo Salus Lex Supreme, yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi atau yang paling utama. Pemerintah Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit diatur tentang hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi, yaitu pada pasal 53 sampai dengan pasal 55. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter atau dokter gigi mempunyai beberapa kewajiban, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Yang kedua, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Yang ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien tersebut meninggal dunia. Yang keempat, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan dapat melakukannya. Dan yang terakhir, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau dokter gigi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.